Ini banyak banget ditanyakan, yaitu formasi disabilitas yang kosong apakah bisa diisi dari pelamar umum pada rekrutmen CPNS 2024 ini yang lagi berjalan ini. Nah, berikut untuk penjelasannya. Ini salah satunya didapatkan dari pertanyaan di Instagram @bkn.go.id official, yaitu adakah kemungkinan formasi disabilitas dengan 0 pelamar bisa diisi oleh pelamar umum melalui sistem optimalisasi? Jadi kalau kita lihat dari info BKN, di situ dijawab bahwa semua keputusan terkait optimalisasi formasi kosong bergantung pada masing-masing instansi pemerintah. Itu yang perlu digarisbawahi pertama, itu bergantung pada masing-masing instansi pemerintah atau panitia yang bertugas untuk melakukan rekrutmen PNS ini. Jika instansi memberlakukan sistem optimalisasi, maka dilakukan pengisian formasi kosong untuk dipenuhi pelamar lainnya. Seperti itu. Jadi memang di sini ada mekanisme untuk pengisian formasi kosongnya. Optimalisasi formasi sendiri diatur dari Peraturan Menteri Pan-RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Mungkin itu bisa dipelajari lebih lanjut lagi, bisa dicari dan dilihat-lihat lagi. Peraturan Menteri Pan-RB tersebut salah satu yang mengatakan bahwa misalkan kebutuhan umum atau formasi umum tidak ada pelamar atau kosong. Jadi formasi umumnya adalah formasi yang terbuka untuk umum, bukan untuk yang khusus, tapi memang semua orang bisa mendaftar. Itu bisa digantikan dengan pelamar dari kebutuhan khusus dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lokasi penempatan yang sama, seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki nilai ambang batas SKD umum. Jadi ada 2 poin di sini, yaitu yang pertama, formasi umum dapat diisi dari formasi khusus atau kebutuhan khusus dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama serta lokasi penempatan yang sama dengan nilai SKD di atas ambang batas untuk nilai umum. Kedua adalah apabila formasi dari kebutuhan khusus yang kosong atau empty, yaitu dapat diisi dari pelamar kebutuhan khusus dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama tetapi lokasi penempatan yang berbeda. Kemudian memenuhi nilai ambang batas SKD khusus. Jadi untuk formasi yang khusus atau disabilitas ini, atau putra-putri Papua atau putra-putri Kalimantan atau kumlot, itu diutamakan dapat diisi juga dari tenaga jalur khusus, walaupun lokasi penempatannya berbeda, asalkan kualifikasi pendidikan dan jabatannya sama serta di atas nilai SKD ambang batas formasi khusus. Terakhir, apabila tadi kebutuhan umum, kemudian kebutuhan khusus dengan pengisian seperti tadi itu masih kosong, maka pelamar kebutuhan umum dan khusus dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari lokasi penempatan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum. Jadi apabila kebutuhan umum dan khusus untuk masih kosong setelah diisi dari 2 pasal yang tadi, itu bisa diisi asalkan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama walaupun lokasi penempatan yang beda dan di atas nilai SKD ambang batas SKD nilai umum. Baik boleh diisi dari kebutuhan dari orang yang umum atau dari orang yang khusus. Jadi bisa diisi dua-duanya asalkan di atas nilai SKD umum dan kualifikasi pendidikan sama jabatannya sama tuh. Tapi ada pasal lagi atau ada tanda kutip lagi bahwa
Ketentuan ini dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra-putri Papua. Kemudian, jadi kebutuhan khusus itu sebenarnya ada banyak kriteria, yaitu cum laude, penyandang disabilitas, diaspora, putra-putri Papua, dan putra-putri Kalimantan. Tapi pasal-pasal ini itu tidak berlaku bagi penyandang disabilitas dan putra-putri Papua. Jadi sebenarnya formasi disabilitas tidak bisa diisi oleh formasi umum kalau menurut dari pasal sini. Dari poin-poin tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa optimalisasi itu sendiri bergantung pada instansi masing-masing dengan merujuk pada peraturan Menteri Pan-RB. Jadi itu dikembalikan lagi ke instansi masing-masing. Apakah perlu dirasa melakukan optimalisasi ini, walaupun memang disarankan untuk melakukan ini pertama itu, dan apakah pengisian informasi misalkan disabilitas di informasi umum atau mungkin misalkan informasi diaspora di informasi umum dan sebagainya itu juga kembali ke instansi masing-masing. Harusnya berdasarkan aturan formasi disabilitas dan putra-putri Papua itu tidak bisa diisi dari jalur umum. Namun kembali lagi itu tergantung dari instansi masing-masing, sehingga mungkin diarahkan lagi apakah jelas atau enggak. Tapi secara mengatur Permen Pan-RB memang tidak dibolehkan. Jadi komisi disabilitas lebih baik dikosongkan jika memang tidak ada pelamar, seperti itu. Yang paling penting adalah pengisian formasi kosong semakin transparan dan disesuaikan dengan kebijakan terbaru dari pemerintah. Jadi tidak ada tumpang tindih kebijakan, tidak ada tumpang tindih pelaksanaan, dan pelaksanaan dilakukan secara transparan.